Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 305. Bagaimana dengan ruang pertemuan pertama? Liana, yang berada di samping, tidak tahan untuk tidak bertanya. Wibowo meliriknya dan tidak menyalahkannya karena asal berbicara. Wibowo pun menjelaskan. Hanya 7 hingga 8 orang yang bisa berada di ruang pertemuan pertama. Beberapa orang ini adalah orang kelas atas kota lautan timur dan merupakan orang-orang inti. Ternyata seperti itu. Liana mengangguk mengerti, dia mengerucutkan bibirnya sambil menunjukkan sedikit rasa ketidakpuasan. Undangan kita adalah di ruang ketiga, bisa dibilang keberadaan kita di mata Kak Ginting hanya setara dengan orang kecil saja. Liana, berhenti berbicara omong kosong. Nasrun mengerutkan kening dan berkata, di mata Kak Ginting, kita memang hanyalah orang kecil. Mendengar ini, Liana menjulurkan lidahnya dan berhenti berbicara. Nasrun, terdengar suara yang lainnya. Terlihat seorang pria besar berjalan masuk dari luar. Pria besar ini tingginya 1,8 meter, perutnya buncit, wajahnya besar dan penuh dengan lemak, perpaduan yang sangat jelek. Dia berdiri di sana bagaikan sebuah bukit, memberikan sensasi menindas pada orang-orang di belakangnya. Ada 2 pria dengan rambut kuning dan merah. Karim Lemak. Melihat pria besar ini, wajah Nasrun tiba-tiba menjadi suram, dia terlihat waspada. Nama orang ini adalah Karim Janis, karena badannya yang tinggi dan tubuhnya yang gemuk, orang-orang memanggilnya dengan Karim Lemak. Terlebih lagi, ada perseteruan mendalam di antara pria ini dan Nasrun. 2 orang ini adalah musuh. Aku tidak menyangka kamu juga datang ke acaranya Ginting. Ginting benar-benar buta. Karim mengumpat dengan penuh kemarahan. Matanya menunjukkan kekesalan karena bertemu dengan musuhnya. 6 bulan yang lalu, kamu membuatku masuk ke rumah sakit. Hari ini, aku tidak akan membuatmu menjalani hari dengan baik, terima pukulan dariku. Tanpa mengatakan apa-apa, Karim menyerbu ke arah Nasrun. Dia mengangkat tinjunya dan meninju wajah Nasrun. Karim, apa yang kamu lakukan? Wibowo bergegas maju ke depan dan memegang Karim dengan erat. Ini adalah acara besarnya Kak Ginting, jika kamu memukul orang di sini, itu akan merusak reputasi Kak Ginting, jangan membuat keributan di sini. Acara besar, Karim mencibir. Dia, Ginting, anak itu lebih muda dariku, pengalamannya juga tidak sebanyak itu. Ginting dulunya bukan siapa-siapa di daerah miskin, punya hak apa dia menjadi bosku? Singkatnya, aku tidak akan patuh terhadap Ginting. Aku tidak akan menghormatinya. Memangnya apa yang bisa Ginting lakukan padaku? Dengan itu, Karim mengerahkan tenaga yang luar biasa dari tubuh besarnya dan langsung menyerang Wibowo hingga pria itu terpental dan jatuh ke lantai. Lupakan fakta bahwa dia menjadi bosku, tapi dia pakai bawa-bawa musuhku, yaitu Nasrun, ke tempat ini. Ginting, apa-apaan dia itu, hanya orang bodoh yang membuat keputusan seperti ini. Karim mengumpat, dia melangkah menuju Nasrun dan memukul wajahnya dengan sekali pukulan. Bo, suara kericuhan terdengar. Seluruh wajah kiri Nasrun memerah dan bengkak terkena tinju, sakitnya terasa sampai menembus ke dalam tulang. 1 giginya langsung patah dan terbang keluar dari mulutnya. Ada perkelahian. Cek. Karim Lemak ini benar-benar impulsif. Kejadian ini membuat orang lain yang berada di tempat langsung melihat ke arah mereka. Mereka semua menertawakan, tanpa berniat melerai. Semua orang membicarakan mereka. Kak Nasrun. Liana berseru, dia melangkah ke depan untuk melihat cedera Nasrun, dengan khawatir dia bertanya. Kak Nasrun, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Nasrun meludahkan darah dan mendongak menatap Karim dengan pandangan garang. Karim Lemak,
Aku membiarkanmu memukulku dan aku tidak membalasnya, itu karena aku ingin memberikan Kak Ginting reputasi yang baik, jadi aku membiarkanmu memukulku. Tapi jika kamu masih berani menyerangku, maka jangan menyalahkanku karena tidak menghormati Kak Ginting, aku akan melawanmu hingga kamu mati. Nasrun ini cukup rasional juga. Seseorang dalam kerumunan berkata, dia membiarkan pukulan pertama tanpa melakukan pembalasan, dan berusaha untuk tidak membuat keributan di acara besar ini. Benar, tapi jika Nasrun melawannya sendirian, juga sangat mustahil dia bisa melawan Karim. Lagi pula perbedaan ukuran tubuhnya sangat kontras. Betul, bagaimanapun juga, Nasrun sengsara hari ini. Lukanya pasti parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Sehubungan dengan Karim, selama ada Sudrajat yang melindunginya, meskipun Ginting menyalahkannya, paling-paling hanya dimarahi dan setelahnya akan baik-baik saja. Ketika mendengar kata-kata Nasrun, Karim meremehkan dan mencibir. Apakah kamu memenuhi syarat untuk bertarung denganku sampai mati? Dengan itu, Karim meninju wajah Nasrun lagi. Tinju ini melayang dengan sangat cepat seperti bola meriam. Nasrun tidak sempat bereaksi, sisi lain wajahnya dipukul hingga membengkak. Dia duduk di kursi kayu, kemudian terdengar suara retak, kursi itu rusak dan orangnya terjatuh ke lantai. Kak Nasrun. Liana berteriak sambil memegang Nasrun, air mata mengalir di matanya. Kak Nasrun. 2 tinju diterima, napas Nasrun langsung sesak. Dalam sekejap mata, seluruh wajahnya penuh darah, bau darah yang samar mulai menguar di udara. Cek, Nasrun, begini saja sudah tidak berdaya. Bagaimana dengan kekuatanmu setengah tahun lalu? Karim mencibir dan mengepalkan tinjunya. Sepertinya kamu baru hebat jika bertarung keroyokan, jika teman bertarungmu sedikit, kamu berubah menjadi sampah. Pada pertarungan 1 lawan 1 seperti ini, kamu sama sekali bukan tandinganku. Dengan itu, Karim mengangkat tangannya lagi dan melayangkan pukulan ke kepala Nasrun. Ayo bertarung. Pria gendut itu benar-benar ingin mengalahkan Nasrun hingga mati. Nasrun benar-benar mengalami kesialan. Mau bagaimanapun, dia dulunya berasal dari kubu musuh, meskipun sekarang sudah tunduk kepada Kak Ginting, menjadi bawahan Kak Ginting pasti tidak nyaman untuknya. Bab 306. Wus. Pukulan ini sangatlah kuat dan cepat, secepat kecepatan angin. Orang-orang di sekitar tidak tahan untuk tidak melihat, diperkirakan pukulan ini akan mengenai kepala Nasrun dan akan membuatnya terluka parah. Plak, beberapa saat kemudian sebuah suara terdengar kerumunan yang ada di sana tercengang. Pukulan Karim yang tidak mengenai kepala Nasrun, tetapi ditahan oleh sebuah tangan kiri berkulit putih. Karim melibat ke atas, ke arah pemilik tangan itu, yang ternyata adalah seorang pemuda. Nah, kamu ingin ikut campur urusan orang lain? Karim mengerutkan kening. Jika kamu bertindak sembarangan, percaya atau tidak aku juga akan memukulmu. Setelah mengatakan itu, Karim ingin menarik kembali tinjunya, tapi dia mendapati tangan kiri pemuda itu sekuat baja, tidak peduli seberapa kuat Karim mencoba, dia tidak bisa menarik kembali tinjunya. Fernando, kamu jangan ikut campur masalah ini, ucap Nasrun dengan terengah-engah. Ini adalah dendam pribadi antara aku dan Karim Lemak, selain itu, kamu bukanlah lawannya. Fernando dengan tenang menatap Karim. Karim Lemak, mengenai apa yang telah dilakukan oleh Nasrun, bagaimana kalau dilupakan saja setelah 2 pukulan tadi? Aku rasa, kamu bisa melupakannya, bagaimana? Selain itu, kalian sekarang berada di bawah kuasa yang sama, tidak pantas rasanya bertarung karena dendam pribadi. Melupakannya, Karim mencibir. Aku bukan orang yang murah hati, selain itu, memangnya kenapa kalau aku bertarung? Meskipun aku bertarung, Ginting tidak akan bisa melakukan apa-apa padaku. Perlu kamu ketahui, ada Kak Sudrajat di sisiku. Setelah mengatakan itu, dia melihat Fernando dengan tatapan mengejek. Selain itu, siapa kamu? Tidak sopan sekali pada orang tua. Pemuda ini memang tidak sopan terhadap orang tua.
Orang-orang di sekitar melihat Fernando dan langsung membicarakannya. Jadi, kamu tidak setuju untuk melupakan masalah ini? Fernando mengerutkan kening. Setuju. Apakah kamu mengarang nak? Hak apa yang kamu punya? Sehingga berani berbicara denganku, umpat Karim. Setelah Karim menyelesaikan ucapannya, siluet Fernando tiba-tiba muncul di hadapannya. Sangat cepat, wajah Karim seketika berubah, dia berteriak karena merasakan sakit pada perut bawahnya. Ah! Fernando langsung mengangkat kaki kanannya, lututnya menekan keras ke perut Karim. Baf! Karim, yang berat badannya lebih dari 100 kg, bagaimana bisa dia langsung terbang begitu? Kekuatan pemuda ini sangat mengerikan. Kerumunan yang melihat Fernando menjadi sangat ketakutan. Sungguh mengerikan. Wibowo, yang melihat dari samping pun, kini melebarkan pupilnya dan jantungnya berdetak lebih cepat. RGGH. Sakit sekali. Saat ini, Karim terbaring lemah dan memegang perutnya. Dia merasa bahwa seluruh organ dalamnya rusak, rasa sakitnya tidak tertahankan. Tak, terdengar guara langkah kaki. Fernando melangkah ke samping Karim, dia menginjakkan kaki kanannya ke arah Karim. Krak, kaki Fernando menginjak wajah Karim, dia menyalurkan tenaga di kakinya, hal tersebut membuat wajah Karim tidak berbentuk dan rusak. Aku tanya sekali lagi, mari lupakan dendammu pada Nasrun, bagaimana menurutmu? Fernando menundukkan kepalanya dan menatap Karim dingin, nada bicaranya tidak terbantahkan. Nak, tidak mungkin, kecuali kamu membunuhku, jika tidak, aku dan Nasrun akan terus bertarung sampai titik darah penghabisan. Karim menatap Fernando. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, sebuah suara dingin datang. Seorang pria besar dengan kacamata hitam masuk ke ruang pertemuan, dia menatap tubuh Karim yang terbaring di lantai, juga melihat Fernando yang menginjak Karim dengan kakinya, mata pria besar tersebut sedikit berkilat. Teman, begini masalahnya. Wibowo dengan cepat menjelaskan kejadian dari awal hingga akhir sambil tersenyum. Orang besar ini adalah pengurus ruang pertemuan ketiga, di waktu yang sama juga merupakan anggota dari Asosiasi Nando Terhormat. Asosiasi Nando Terhormat adalah organisasi Ginting yang baru dibentuk. Anggota internalnya dipilih dengan hati-hati oleh Ginting, semua anggotanya mematuhi perintah Ginting. Pada saat yang sama, orang-orang ini, dengan hak istimewa yang besar di tangan, mereka dapat bertindak sewenang-wenang dalam menangani orang-orang yang melanggar hukum, seperti menipu guru, menghancurkan leluhur, merampok rumah, menggelapkan dana, melanggar hukum, dan lain-lain, semuanya diatur dengan ketat. Orang yang bertanggung jawab atas keamanan dan pemeliharaan ketertiban dari acara kali ini adalah orang-orang dari Asosiasi Nando Terhormat. Setelah mendengarkan cerita Wibowo, pria berkacamata hitam itu berbicara. Karim, berani-beraninya kamu membuat kericuhan di acara besar milik Kak Ginting, kamu tidak menghargai keberadaan Kak Ginting. Menurutku, kamu tidak perlu menghadiri acara besar ini. Sekarang, pergilah menemui ketua penegak hukum, setelah acara besar ini berakhir, Kak Ginting akan menghukummu juga. Pergilah, pergi. Karim bangkit dari lantai dan berjalan keluar dari ruangan, terdapat tatapan mengejek dalam matanya, dia pun bergumam. Acara besar, haha, Ginting hanyalah anak kemarin sore, dia hanya ingin menjadi ketua, tapi tidak semua orang setuju. Aku ragu acara besar ini bisa berjalan lancar tanpa masalah. Ayo, bawa orang yang terluka untuk mendapatkan perawatan, ucap pria berkacamata hitam itu lagi. Beberapa orang masuk membawa tandu dan segera membawa Nasrun keluar. Acara besarnya Kak Ginting akan diadakan dalam waktu sekitar setengah jam. Selama waktu ini, saya harap Anda sekalian bisa tenang dan tidak membuat insiden serupa terjadi lagi. Mata pria berkacamata dengan dingin menyapu seisi ruangan. Ya, kami akan tenang dan menurut. Reputasi Kak Ginting masih diperlukan. Seluruh orang di ruangan tersenyum dan berulang kali mengatakan sesuatu. Orang-orang dari Asosiasi Nando Terhormat tidak berani memprovokasi, meskipun mereka memiliki hak istimewa.
Kamu, keluarlah. Pria berkacamata hitam itu menunjuk Fernando dan berkata padanya. Setelah mengatakan itu, si pria berjalan keluar. Fernando mengikuti. Apakah kamu orang yang barusan memukul Karim hingga jatuh? Di luar ruangan, pria berkacamata hitam memalingkan wajahnya dan menatap Fernando sambil tersenyum. Iya, Fernando mengangguk. Tubuhmu dalam kondisi yang baik. Tubuh Karim itu tinggi, aku tidak bisa melakukannya tanpa cedera. Pria berkacamata hitam itu memandang Fernando dari atas ke bawah dengan tatapan puas. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan kami di Asosiasi Nando Terhormat. Bab 307. Apa itu Asosiasi Nando Terhormat? Fernando tampak penasaran pada pria besar berkacamata hitam. Kau tidak tahu tentang Asosiasi Nando Terhormat? Pria besar berkacamata hitam menatap aneh kepada Fernando. Tidak tahu Asosiasi Nando Terhormat, bukankah itu hal normal? Kata Fernando, ini sangat tidak normal. Jumlah orang yang tidak mengenal kita hampir tidak ada sekarang, kata pria berkacamata gelap itu tersenyum tak berdaya dan menjelaskan. Asosiasi Nando Terhormat adalah organisasi yang didirikan oleh Kak Ginting dalam waktu dekat ini. Orang yang bisa memasuki organisasi Nando Terhormat adalah orang-orang pilihan yang dipilih dengan teliti oleh Kak Ginting. Pada saat yang sama, kami anggota organisasi hanya perlu bertanggung jawab pada Kak Ginting, hanya perlu mendengarkan perintah Kak Ginting. Ternyata begitu. Fernando mengangguk. Tidak menyangka Ginting juga mendirikan organisasi Nando Terhormat ini. Tetapi namanya bagus, Nando Terhormat, memiliki arti menunjukkan rasa hormat pada Fernando. Ceritakan tentang kesejahteraan organisasi Nando Terhormat. Pria besar berkacamata hitam itu berkata, dari segi keuangan, kamu tentu tidak perlu khawatir. Setiap akhir bulan, dijamin akan mendapat upah 40 juta, pada saat yang sama setiap 6 bulan, akan mendapat sekali dari dividen di berbagai industri. Secara bersama-sama, anggota biasa organisasi Nando Terhormat mendapat gaji setahun sekitar 1-1,2 miliar. Kedua adalah sifat mulia organisasi Nando Terhormat Rami. Di kota Lautan Timur, anggota dari organisasi Nando Terhormat mendapat hak istimewa yang besar. Saudaraku, organisasi Nando Terhormat sangat baik, baik dari segi gaji dan kekuasaan dan itu menarik perhatian. Pria besar berkacamata hitam itu tersenyum pada Fernando. Kamu harus tahu, ada ribuan orang di Lautan Timur setiap hari, memutar otak mereka dan mencoba masuk ke organisasi Nando Terhormat. Saya baru saja melihat kamu punya keahlian yang baik, tanpa cedera dapat menundukkan Karim. Bagaimana? Apakah ada berminat untuk bergabung dengan kami? Wajah pria besar berkacamata gelap itu penuh dengan senyuman penuh godaan. Tanganmu ini pasti sangat bermanfaat untuk Kak Ginting. Mungkin nanti bisa menjadi wakil ketua organisasi kami bukanlah hal yang mustahil pada saat itu, mobil mewah, wanita cantik, kekuasaan segala macam bisa kamu miliki. Terima kasih atas undangannya, tapi saya tidak berminat untuk bergabung. Fernando berkata dengan ringan. Pria besar berkacamata hitam itu tersenyum dan mengira dia salah dengar. Saudaraku, maksudmu, kamu menolak untuk bergabung? Iya, Fernando mengangguk. Tidak mungkin. Pria besar berkacamata hitam itu terkejut. Dengan perlakuan yang baik dari perusahaan, dia tidak berharap Fernando akan menolak dan memutuskan tanpa pertimbangan, sangat terburu-buru. Coba pikirkan lagi. Kemampuan tanganmu sangat baik, kalau tidak bergabung dengan organisasi Nando Terhormat, maka sangat disayangkan, pria berkacamata gelap itu berkata lagi. Tidak perlu memikirkan lagi, aku tidak akan bergabung. Fernando tampak tenang dan kembali ke ruang tamu. Sambil bercanda, nama organisasi Nando Terhormat ini pada dasarnya disiapkan untuk Fernando dan sekarang pria besar kacamata hitam mengundangnya untuk bergabung dengan organisasi Nando Terhormat. Itu hal yang tidak masuk akal. Bocah ini, apakah otaknya bermasalah? Kesempatan yang begitu baik dan dia menolaknya. Melihat punggung Fernando,
Pria besar berkacamata hitam terdiam untuk sementara waktu dan tidak bereaksi sama sekali. Kembali ke ruang tamu, Liana segera berlari ke depan Fernando, dengan penasaran bertanya. Fernando, barusan pria itu memanggilmu dan mengatakan apa padamu? Wibowo juga melihat Fernando dengan penuh rasa ingin tahu. Ruang tamu juga menjadi sunyi dan semua orang melihat Fernando. Bagaimanapun, pria berkacamata hitam itu adalah anggota organisasi Nando terhormat dan statusnya sangat tinggi. Tentu saja semua ingin tahu apa yang barusan dibicarakan oleh mereka. Orang itu mengajak aku bergabung dengan organisasi Fernando terhormat. Fernando berkata dengan ringan, saudaraku, itu adalah hal yang hebat. Mata Wibowo cerah dan penuh rasa iri. Bergabunglah dengan organisasi Nando terhormat dan kamu sudah bisa mulai untuk melangkah semakin maju dari sekarang. Aku tidak menyangka organisasi Nando terhormat mengundang bocah ini untuk bergabung. Ini menyebalkan. Aku juga ingin bergabung dengan organisasi Nando terhormat, tapi aku tidak punya kesempatan itu. Anak ini menyia-nyiakan kesempatan emas. Mendengar kata-kata Fernando, orang-orang di ruang tamu ekspresinya berubah. Mereka melihat mata Fernando penuh iri dan rasa cemburu. Aku menolak undangannya. Fernando berkata lagi. Begitu ini dikatakan, ruang tamu tiba-tiba diam. Kamu menolak. Wibowo menatap dengan mata terbelalak, membuka mulutnya, dan tidak bisa mempercayainya. Kesempatan bagus seperti itu dan kamu benar-benar menolaknya. Tidak mungkin. Aku benar-benar menolaknya, Fernando berkata. Sial Fernando, mengapa kamu menolak? Liana juga terbelalak tidak menyangka. Meskipun saya tidak tahu organisasi seperti apa organisasi Nando terhormat, tetapi lihatlah ekspresi kerumunan tersebut, jelas bahwa organisasi ini tentu tidak sederhana. Hal yang baik seperti ini, Fernando benar-benar menolak. Apa yang ada di pikirannya? Bocah ini, apakah otaknya bermasalah? Idiot. Kerumunan di ruang tamu memandang Fernando. Mereka tiba-tiba menjadi tidak bisa berkata-kata dan mulai mengejek. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Banyak orang ingin bergabung dengan organisasi Nando terhormat dengan berbagai cara, namun dia benar-benar menolak. Apakah otaknya bermasalah? Iya, kesempatan yang begitu baik, namun benar-benar ia tolak. Saya tidak mengerti. Otak bocah ini berbeda dengan orang pada umumnya. 80% sombong, memandang rendah organisasi Nando terhormat. Iya, dia menganggap dirinya putra raja dan organisasi Nando terhormat tidak bisa melebihi dia. Untuk komentar ini, Fernando terlalu malas untuk mengurusnya dan ia hanya duduk sendiri di kursi kayu. Liana juga duduk di sebelah dan ikut mengobrol, mengeluh bahwa Fernando itu bodoh, benar-benar menolak hal yang baik. 20 menit lebih, Nasrun akhirnya masuk ke ruang tamu. Pada titik ini, darah di wajahnya telah dibersihkan dan seluruh wajah terbungkus kain kasa putih, hanya terlihat sepasang mata yang sangat lemah. Kak Nasrun, Liana bergegas dan membantu Nasrun duduk. Kak Nasrun, bagaimana keadaanmu sekarang? Ini bukan masalah besar kecuali bahwa kepala saya sedikit pusing. Nasrun melambaikan tangannya. Nasrun, Anda tahu orang di sisimu ini, sangat keras kepala. Wibowo datang dan pandangannya berpindah menatap Fernando. Hah? Apa maksudmu? Tanya Nasrun. Baru saja, orang-orang organisasi Nando terhormat mengundang adik ini untuk bergabung, tapi dia menolak. Kata Wibowo. Apa? Fernando, apakah kamu benar-benar menolak undangan organisasi Nando terhormat untuk bergabung? Wajah Nasrun berubah dan dia menepuk kakinya dengan frustrasi. Fernando, apakah kamu otaknya bermasalah? Organisasi Nando terhormat mengundang Anda untuk bergabung, dan kamu menolak. Petik 2. Dia menatap mata Fernando dengan penuh kekesalan dan rasa benci. Iya, aku menolak, Fernando berkata. Gila. Nasrun meluruskan kaki, kesempatan yang baik dan kamu menolak. Mengapa begitu? Tahukah kamu untuk bergabung dengan organisasi Nando terhormat adalah sebuah kesempatan emas? Bab 308. Aku tidak tertarik pada hal seperti itu, kata Fernando.
Nasrun terdiam sejenak dan kemudian menghela nafas panjang. Aduh sayangnya, Fernando, sebenarnya saya tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu bergabung dengan organisasi Nando terhormat, posisimu pasti akan melejit dan bahkan berhubungan dengan orang-orang inti seperti Ginting. Tapi kamu menolak kesempatan besar. Aku menyesal untukmu. Saya tidak harus bergabung dan posisi saya tidak rendah. Fernando menatap Nasrun dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kata-kata ini tidak hanya membuat Nasrun, Liana, dan Wibowo tercengang, bahkan seluruh orang yang ada di ruang tamu juga terkejut. Segera kerumunan yang ada di ruang tamu tertawa. Bocah ini mengatakan statusnya tidak rendah. Apa dia sedang mengolok-olok saya? Hahaha, lucu sekali. Aku bahkan belum pernah mendengar tentang dia. Iya, dia bilang posisinya tidak rendah. Bicara omong kosong, senang mencari sensasi. Nasrun, orang di sampingmu itu tidak hanya sombong, tapi juga sangat bisa membual. Wibowo menatap Fernando sambil menggoda. Hanya karena kemampuan tanganmu yang sangat baik, membuatmu langsung terbang sampai langit. Wajah Nasrun berwibah, Fernando masih muda, memiliki sifat sombong adalah hal yang wajar. Wibowo, kamu juga banyak bicara. Setelah itu, dia menghela nafas di dalam hatinya, saudara Fernando, kesombonganmu seolah-olah sedikit berlebihan dengan mengatakan hal seperti ini di depan publik. Liana menatap Fernando dengan penuh rasa tidak puas. Perayaan besar Kak Ginting akan segera dimulai dan mengundang Anda sekalian untuk masuk. Tiba-tiba sebuah suara datang dan seorang pria besar berkacamata hitam datang dan berkata, "Perayaan besar sudah dimulai. Ayo cepat masuk." Kerumunan orang bangkit dengan tergesa-gesa. "Fernando, ayo pergi dan ikuti acara perayaan besar." Kata-kata mereka barusan jangan dimasukkan ke dalam hati. Nasrun berdiri dan berkata, Fernando mengangguk. Kerumunan yang dipimpin oleh pria besar berkacamata gelap itu keluar dari ruang tamu. Pada saat yang sama, di sebuah ruangan rahasia rumah Chandra, seorang pria mengenakan mantel berwarna hitaran, tangannya diletakkan di belakang dan berdiri di dekat jendela, melihat pemandangan di luar jendela. Pria itu tinggi, hanya menunjukkan setengah dari wajahnya dan dari seluruh tubuhnya terpancar harismanya. Pak Wahyudi, perayaan besar untuk Ginting akan segera dimulai, apakah Anda telah mempersiapkan orang-orang Anda? Di belakang pria bermantel seorang pria besar membuka mulutnya dan bertanya. Pria besar ini mengenakan kemeja hitam dan putih, di atas kemeja adalah lukisan pemandangan yang indah. Tingginya sekitar 1,8 meter, badannya penuh otot besar, seperti sebuah bukit. Sudrajat, kamu masih mempertanyakan hasil kerja keluarga Wahyudi. Pria bermantel tersebut mencibir. Aku telah mengatur orang-orang ahli dengan baik, tenanglah. Mendengar ini, orang besar itu merasa lega. Sudah merepotkan Tuan Wahyudi. Oh, ambil apa yang kamu butuhkan. Mata pria bermantel itu berbinar, terlihat kepuasan. Bagaimanapun di kota Lautan Timur ini pada abad terakhir, adalah milik keluarga Wahyudi. Nenek moyang saya merupakan salah satu dari 3 orang terpandang di kota Lautan Timur, Wahyudi Haris, jadi jangan lupa kondisi Anda ketika itu dilakukan. Jangan khawatir, aku tidak akan lupa, barang milik keluarga Wahyudi akan aku kembalikan tetap utuh seperti semula. Orang besar itu segera menjawab. Dan Fernando berani untuk mengganggu orang-orang keluarga Wahyudi, benar-benar tidak bisa dibiarkan. Pria bermantel itu penuh dengan aura ingin membunuh dan dengan dingin berkata, kedatangan saya ke kota Lautan Timur kali ini adalah satu, yaitu membantu Anda untuk naik sampai ke puncak. Yang lainnya, adalah Fernando. Tunggu sampai perayaan besar tersebut berakhir, Anda harus membantu saya membereskan masalah ini, saya akan mengirimi Anda foto Fernando nanti. Baiklah, Tuan Wahyudi. Sudrajat menegakkan tubuh dan segera menjawab. Di bawah tuntunan pria berkacamata gelap Fernando dan semua datang ke halaman di dalam rumah Chandra. Setiap bagian sangat besar dan semuanya berjumlah 3 lantai. Lantai 3 dari halaman bangunan nomor 4, berdiri deretan pria berkacamata gelap.
Mereka tampak waspada dan berjaga-jaga. Mereka adalah orang-orang organisasi Nando terhormat yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di tempat untuk mencegah situasi yang tidak terduga. Di tengah halaman ada sebuah arena ring besar sepanjang 20 meter dan lebar 20 meter. Tingginya 1,5 meter dan keempat sudut masing-masing berdiri dua orang besar berkacamata hitam dengan waspada memperhatikan sekitarnya. Di sekitar arena ring tersebut, di setiap sisinya dengan rapi ditata 20 kursi kayu. Di atas kursi kayu tersebut terukir pola naga dan harimau. Pada saat ini, kursi kayu sudah penuh dengan orang. Kamu hanya bisa berdiri di pinggiran terluar, jangan mendekat ke arena ring dan beri jarak 10 meter, tahu. Pria berkacamata gelap memberi peringatan kepada Fernando dan orang-orang yang bergerombol tersebut. Iya, kami tahu. Kami tidak akan mendekat. Orang-orang bahkan mengatakan bahwa mereka adalah anggota bawah saja. Dapat berpartisipasi dalam upacara ini merupakan kehormatan besar. Maka dari itu menyuruh mereka untuk berdiri saja pun tidak ada yang mengeluh. Fernando mengalihkan pandangannya ke kursi kayu di sekitar peron nomor 4 dan orang-orang yang duduk di atasnya penuh aura yang berbeda. Orang-orang ini seharusnya adalah orang-orang kelas menengah ke atas di kota lautan timur sehingga mereka memenuhi syarat untuk duduk di sekitar arena ring. Ruang tamu tempat mereka duduk tadi, 80%-nya merupakan ruang rapat nomor 2. Dan di atas peron, ditempatkan 9 kursi kayu yang saat ini juga penuh dengan orang. Di tengah, duduk seorang pria parubaya dengan pakaian bergaya kuno berwarna ungu, berkumis tipis dan melihat sekeliling arena ring dengan senyum di sudut mulutnya, matanya dalam, memberikan rasa penasaran pada saat dilihat. Dia memegang sepasang batu besi di tangan kirinya, dan memainkannya terus-menerus sehingga membuat suara berisik. Tentu saja ia adalah Juwono Chandra. Salim berdiri dengan hormat di belakangnya, tak bergerak. Itu adalah Juwono Chandra. Liana melihat Juwono dengan mata berbinar. Memang orang besar, terlihat berbeda. Ketika saya melihatnya, saya merasa dia juga melihat saya, dan saya tidak berani menatapnya untuk waktu yang lama. Dia menahan napas, menatap Juwono di jarak belasan meter, takut untuk berbicara keras, karena takut didengar oleh Juwono. Aura ini, tatapan ini, hanya dapat terbentuk setelah mengalami banyak rintangan dan tempaan. Nasrun juga merasa demikian. Ia memandangnya dengan penuh rasa hormat dan takut. Bahkan sebelumnya, aku merasa bahkan jika dibandingkan, Bakri Haris pun tak mampu menyamakan kedudukannya dengan Juwono. Bersambung ke bab 309. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.